Selamat malam semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan presentasi tentang Kerajaan Kediri. Perkenalkan, nama saya Almas Yusafra, absen 2. Perkenalkan, nama saya Arya Rizky Daljati, absen 6. Saya Claralina Niklara Saltanto dari absen 13. Saya Nimas Puspita, absen 24. Saya Desinta Kamliza Widada, absen 14. Lokasi Kerajaan Kediri. Lokasi Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura atau Daha yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Nah, yang kedua ada bukti arkeologis. Di sini terdapat 6 bukti arkeologis. Yang pertama, Prasasti Kamulan, dibuat tahun 1194 Masehi atau 1116 Saka pada masa pemerintahan Raja Kertajaya yang ditemukan di Desa Kamulan. Prasasti ini berisi tentang berdirinya Kabupaten Trenggalek pada Rabu Kliwon tanggal 31 Agustus 1194. Yang kedua, Prasasti Galunggung. Lokasinya berada di Rejontangan, Tulungagung. Prasasti ini berukuran 160 x 80 x 75 cm dan terdapat 20 baris aksara Jawa kuno yang tulisannya sudah memudar. Hanya tulisan tahun yang dapat terbaca, yakni tahun 1123 Saka. Yang ketiga ada Prasasti Jaring, dibuat pada tahun 1181, 19 November Masehi. Prasasti ini berisi tentang pengabulan permohonan penduduk Dukuh Jaring lewat Senapati Sarwajala, yakni keinginan yang tidak sempat diwujudkan oleh raja sebelumnya. Prasasti Jaring ini menyebutkan jika pejabat Kediri memiliki gelar atau sebutan dengan menggunakan nama hewan, contohnya seperti menjangan puyuh, lembu agra, serta macan kuning. Nah, yang keempat, Candi Penataran. Candi Penataran menjadi candi paling besar dan indah di Jawa Timur yang memiliki sifat keagamaan Hindu, Siwaitis, dan pada kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama tahun 1365. Yang kelima ada Candi Tondowongso, dibangun pada abad ke-9 saat pusat politik dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Lokasinya berada di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Candi Tondowongso merupakan kompleks candi yang terdiri dari banyak bangunan. Yang keenam yang terakhir yaitu Candi Gurah. Ditemukan pada tahun 1957. Lokasinya berada di Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Candi Gurah memiliki ciri yang sama dengan Candi Tondowongso, yaitu gaya peralihan antara Candi Jawa Tengah dengan Candi Jawa Timur. Latar belakang terbentuknya Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri berawal pada akhir November 1042. Pada saat itu, dengan terpaksa Erlangga membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala atau Kauripan dan Panjalu atau Kediri, yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Hal tersebut terpaksa Erlangga lakukan karena kedua putranya memperebutkan tahta kerajaan. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan Panjalu atau Kediri, sedangkan putra yang bernama Mapanji merasakan mendapat kerajaan Jenggala. Tujuan Airlangga membagi kerajaan tersebut adalah agar tidak terjadi pertikaian di antara kedua putranya, kondisi politik dan pemerintahan. Dalam persaingan antara Kediri dengan Panjalu, ternyata Kediri yang lebih unggul dan menjadi sebuah kerajaan yang kekuasaannya sangat besar. Raja terbesar kerajaan Kediri adalah Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 sampai 1157. Keberhasilan Raja Jayabaya yang ingin mengembalikan kejayaan Kediri seperti masa Erlangga.
Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Leneana, Kerajaan Kediri menggunakan simbol Garuda Mukha yang merupakan simbol Raja Erlangga. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya pada tahun 1222. Kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok sehingga Kerajaan Kediri runtuh dan muneulah Kerajaan Singasari. Peruntuhan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana, yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok untuk Aku Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Corak keagamaan Kerajaan Kediri. Corak agama masyarakat Kerajaan Kediri disimpulkan dari peninggalan-peninggalan arkeologi yang ditemukan di wilayah Kediri, Candi Gurah, dan Candi Tondowongso menunjukkan latar belakang agama Hindu, khususnya Siwa. Kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa kerajaan Kediri, perhatian raja terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat juga besar. Dapat dibuktikan dengan karya-karya sastra saat itu yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu. Di antaranya kitab Lupdaka yang berisi ajaran moral bahwa tinggi rendahnya martabat manusia tidak diukur berdasarkan asal kedudukan, tetapi melainkan berdasarkan kelakuannya. Peninggalan kebudayaan dan akulturasi yang masih tersisa hingga saat ini. Yang pertama ada Candi Tondowongso, Candi Nataran, Gurah, Candi Mirigambar, Candi Tuban, Prasasti Kamulan, Prasasti Gulunggung, dan Prasasti Jaring. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.